Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan materi transformasi geometri. Nah, sekarang ini merupakan materi yang keempat, materi terakhir ya dari transformasi geometri, yaitu dilatasi atau perkalian skala. Nah, jadi dilatasi ini mengubah ukuran suatu objek ya dengan faktor skala K, sehingga titik X, Y ini yang didilatasikan akan menjadi KX dengan KY. Jadi bisa dikatakan dari empat materi ini teman-teman, translasi, kemudian refleksi, rotasi, dengan dilatasi, bisa dikatakan materi dilatasi ini yang agak lebih mudah dipahami rumusnya ya. Karena cukup dikalikan saja titiknya dengan faktor skala K atau pengalinya. Ya. Nah, teman-teman harus digarisbawahi ya. Jadi titiknya ini tinggal dikalikan dengan faktor skala. Ini cuma syarat saja ya. Kalau misalkan K-nya lebih dari 1 untuk memperbesar. Dan kalau misalkan K-nya di antara 0 dengan 1 itu untuk memperkecil objek. Nah, coba kita lihat ya, lanjut. Oh ya, ini contoh penerapannya teman dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pernahkah kalian mencetak foto atau post foto? Nah, ini dilatasi ini salah satu terapannya dilatasi ya ke sini ya. Misalkan kalau kita mencetak pas foto, kita diminta menyebut ukuran seperti 2x3, 3x4, atau 4x6. Nah, mencetak pas foto dalam berbagai ukuran ini, yaitu memperbesar atau memperkecil, merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman kalau misalkan masih ingat ya materi kongruen di kelas 9 SMP, ini salah satu juga contoh dari dilatasi karena perubahan ukuran bisa memperbesar, bisa juga memperkecil. Nah, rumusnya untuk dilatasi di sini dengan faktor skala K dan pusatnya 0,0. Ya, kalau kita mau tuliskan dalam itu rumus ya seperti ini teman-teman. Ya, X aksen Y aksen sama dengan K0 0K matriks lagi ya dikali dengan XY, atau bisa langsung seperti ini. Ini kita beri cara siluman saja. Daripada teman-teman mengoperasikan perkalian matriks lagi, mending titiknya itu dikalikan dengan faktor skala K ya. Nah, baik, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, misalkan di sini. Ya, tentukan bayangan titik A 2,4 setelah didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Jadi kalau kita mau cari A aksennya di sini, ya langsung saja ya. Ini 3-nya dikali 2, berarti 6. Kemudian 3 dikali 4, ini dapatnya 12 ya. 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. Bisa langsung seperti itu. Kalau mau pakai rumus ya, misalkan X aksen, Y aksen ini untuk keperluan kalau misalkan diberi tugas oleh gurunya di kelas ya. Nah, mungkin butuh langkah atau proses ya langsung saja dituliskan seperti ini. KX kemudian KY, K-nya itu diganti dengan ya faktor skalanya yaitu 3 di sini pengalinya ya. 3 dikali X-nya adalah 2, kemudian 3 dikali 4. Nah, kita peroleh X aksen, Y aksen di sini sama dengan 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. Seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Coba kita lihat bagaimana kalau misalkan kurva atau garis yang didilatasi. Seperti contoh soal kedua. Garis G 2X tambah 4Y kurang 3 didilatasikan dengan faktor skala minus 2. Ini K-nya ya. Terhadap titik pusat 0,0, maka persamaan garis G setelah didilatasi adalah berapa ya? Bagaimana hasilnya? Nah, kenapa langsung lanjut? Nah, kita bisa menggunakan rumus dulu ya, teman-teman. Misalkan di sini, X aksen, Y aksen sama dengan, ya ini KX, KY. Biasakan kita tulis rumus. Kemudian di sini, X aksen, Y aksen sama dengan, ya, ini K-nya diganti dengan minus 2. Berarti minus 2X dengan minus 2Y. Ini kita menggunakan XY ya, karena bukan titik yang didilatasikan, yaitu garis atau kurva. Nah, dari sini kita peroleh X-nya itu sama dengan min 2-nya pindah ruas jadi bagi, yaitu min 1/2 X aksen ya. Hati-hati minus 2 bukan pindah ruas jadi tambah ya. Itu kalau misalkan perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, Y-nya di sini jadinya min 1/2 Y aksen. Nah, setelah kita masukkan di sini, kita dapatkan X dan Y, kemudian kita masukkan ke persamaan garisnya. Jadi, 2, X-nya diganti dengan min 1/2 X aksen,
kemudian ditambah dengan 4 kali Y-nya diganti min 1/2 Y aksen, ya, dikurang 3 sama dengan 0. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Bisa ya? Nah, sekarang aksennya bisa dihapus karena itu hanya simbol bayangan. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja. Ini bisa dicoret manja. Tinggal min 1x. Kemudian 4 dengan 2 juga bisa ya. 2 dikali min 1 tinggal minus 2y. Dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sebenarnya jawabannya sudah bisa sampai di sini. Sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita mau positifkan x-nya dikali negatif semuanya ya. Jadi x ditambah dengan 2y ditambah dengan 3 sama dengan 0. Bisa dipahami ya untuk contoh soal kedua. Coba kita beralih ke faktor skala K dengan pusat A, B. Dinyatakan seperti ini, mirip-mirip dengan refleksi atau rotasi yang berpusat di A, B. Ya, X dan Y-nya ini masing-masing dikurangi dengan pusatnya AB dan ditambah dengan AB. Nah, kalau kita mau sederhanakan persamaan ini, bisa dimodifikasi bentuknya menjadi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi K dikali X kurang A, K dikali Y kurang B ditambah dengan AB. Nah, misalkan yang pertama, tentukan bayangan titik A minus 5,2 ya, setelah didilatasi dengan pusat 3,4, faktor skalanya minus 3. Ya, rumus silumannya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ya, ini X aksen, Y aksen sama dengan K-nya itu minus 3, pelan-pelan ya. X-nya yang ini, berarti di sini kita kurung ya. Coba sebentar kita ikuti saja rumusnya. Ini X-nya minus 5 dikurangi dengan A-nya ini ya 3. Berarti minus 5 dikurangi dengan 3. Terus di bawah di sini minus 3. Y-nya adalah 2 dikurangi dengan 4. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ditambah dengan pusatnya AB yaitu 3, 4. Jelas sampai di sini, teman-teman? Kalau masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini minus 3 dalam kurun dulu ya. Minus 5 dikurang 3 min 8 dikali min 3 dapatnya 24 min 8 kali min 3 ya 24 ya. 2 kurang 4 minus 2 dikali minus 3 6 ditambah dengan 3 4. Nah, jadi kita peroleh X aksen, Y aksen di sini sama dengan 24 tambah 3, 27. Kemudian 6 tambah 4, 10. Jadi inilah jawabannya ya. Bayangannya itu 27,10 ya. Baik, coba kita bahas beberapa soal-soal ya teman untuk lebih mempermantap lagi. Ya, soal yang pertama ya, coba diperhatikan garis G di sini 2x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala minus 2. Terhadap titik pusat 2,-4, maka persamaan garis G setelah didilatasi adalah bagaimana ya? Nah, ini adalah mencari bayangan dari garis yang didilatasikan ya, gunakan rumus yang di sini. Ini tinggal kita masukin saja ya, X aksen, Y aksen sama dengan K-nya adalah pengalinya minus 2 ya. Jadi minus 2 X-nya tidak ada ya. Ini dikurangi dengan AB. A ini 2, B-nya minus 4. X kurang 2, kemudian di bawah minus 2. Y dikurangi dengan B-nya minus 4. Ya, seperti ini. Pelan-pelan ya, teman. Ditambah dengan AB-nya itu 2 dengan minus 4. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa ya? Nah, ini X aksen, Y aksen sama dengan kita kali ke dalam ya, minus 2 dikali X minus 2X, minus 2 dikali minus 2, itu positif 4. Langsung saja ya, tambah 2 di sini. Ini minus 2Y. Kemudian ini kan tambah 4 ya, minus ini plus 4 dikali dengan minus 2, itu min 8 ditambah dengan min 4. Teman-teman bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Nah, ini X aksen, Y aksen sama dengan minus 2X ditambah dengan 6. Terus dibawa di sini. Minus 2Y. Min 8 ditambah min 4. Minus 2. Minus 12. Nah, dari sini kita peroleh. Coba kita bagi ya. X aksen di sini. Kita pisah maksudnya. X aksen ini sama dengan min 2X ditambah dengan 6. Kita cari X-nya.
Ini kita pindah ruaskan ke kiri, ini ke kanan. Jadi 2x sama dengan 6 dikurang x aksen. Jadi x-nya di sini 6 dikurang x aksen per 2. Simpan dulu ya. Kemudian yang satunya di sini, yang y aksen sama dengan min 2y dikurangi 12. Dengan cara yang sama. Ini ke kiri, itu ke kanan. Jadi 2y sama dengan min 12 dikurang y aksen, ya. Terus y-nya itu min 12 dikurangi aksen per 2. Nah, sudah. Tinggal kita masukkan x dan y-nya ini ke persamaan garis awal. Jadi, 2 dikali, x-nya diganti dengan yang ini ya. 6 dikurang x aksen per 2. Teliti teman-teman. Tambah 4 kali, y-nya diganti dengan min 12 dikurangi aksen per 2. Ya. Dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita obok-obok ya. Coba kita coret-coret dulu. Ini bisa habis. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Nah, coba kita kali ke dalam ya. Ini sisa tinggal 6 kurang x. Habis aksennya dihapus saja ya. Setelah kita masukkan. Ini oke. Berarti 6 dikurang x ditambah dengan 2 dikali min 12 itu minus 24. Langsung ya, minus 24 di sini. Oke, kemudian 2 dikali min y itu minus 2y. Dikurangi 3 sama dengan 0, berarti kita dapat minus x kurang 2y. 6 kurang 24 ini min 18 dikurangi 3 berarti minus 21 sama dengan 0. Sebenarnya jawabannya sudah bisa sampai di sini ya. Tapi kalau misalkan kita mau kali negatif semuanya bisa. Jadi x ditambah dengan 2y ditambah dengan 21 sama dengan 0. Perubahan seperti ini modifikasinya tergantung jawabannya saja ya. Terutama kalau soal-soal pilihan ganda. Coba nomor 2 teman-teman dipahami dulu soalnya. Ya, ini kita munculkan dulu rumusnya ya. Titik A-nya minus 2,5 didilatasikan dengan faktor skala minus 2 terhadap pusat 0,0. Berarti rumusnya yang di sini ya. Ini bisa langsung saja ya, gunakan rumus yang di sini. Berarti A aksen, tinggal kita kalikan. Minus 2 dikali minus 2 itu 4. Kemudian minus 2 dikali minus 5, 10. Selesai, aman negara. Ya. Nomor 3 silakan. Ya, kalau nomor 3 ini berarti yang ditanyakan titik awalnya ya. Coba, ini kalau misalkan kita menggunakan rumus seperti ini ya bisa. X aksen, Y aksennya diketahui, minus 4 dengan 6. Nanti ini kan tinggal dibagi ya. Jadi kalau bayangan yang dicari itu dikali. Tetapi kalau titik awal yang dicari itu dibagi ya. Dibagi dengan faktor skalanya. Tidak apa-apa kita rinci dulu seperti ini supaya lebih jelas. Ini X kemudian minus 2Y. Dari sini kita peroleh. Ini X-nya sama dengan minus 4 bagi minus 2, 2. Kemudian Y-nya di sini, 6 dibagi minus 2, itu min 3. Jadi titik awalnya B ini adalah 2, min 3. Ya. Jelas ya teman-teman untuk nomor 3. Nomor 4, silakan. Ya, saya kira teman-teman sudah dapat ya jawabannya. Titik A-nya 2,-3 didilatasikan dengan faktor skala 3 terhadap pusat 1,-2. Hasil dilatasi titik A di sini adalah rumus yang ini digunakan. Ini X aksen, Y aksen sama dengan K-nya itu pengalinya 3 dikali dengan X yang ini ya, ini Y-nya. Berarti 2 dikurangi A. Ya, 2 dikurangi 1 seperti ini guys. Kemudian di sini 3, Y-nya min 3 dikurangi dengan B-nya minus 2. Ditambah dengan AB, 1 dengan minus 2. Jelas ya teman-teman? Nah coba kita obok-obok. Ini X aksen, Y aksen.
sama dengan 2 kurang 1, 1 ya. Kali 3, 3. Ditambah dengan 1 di sini. Ini min 3 dikurangi minus 2, min 1 ya. Coba. Min 3 dikurangi dengan minus 2, berarti ini kan jadinya min 3 tambah 2 ya. Min 1. Min 1 dikali 3, min 3 ditambah dengan minus 2. Jadi kita peroleh X aksen, Y aksen sama dengan 3 tambah 1, 4. Kemudian min 3 tambah min 2 itu minus 5. Nomor 5, silakan. Ya, bayangan titik Q-nya 2,-1 oleh dilatasi dengan pusat 3,4 dan faktor skala minus 3 adalah berapa? Ini kita munculkan dulu rumusnya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Ini X aksen, Y aksen. Ya, sama dengan K-nya adalah minus 3. X-nya di sini ya, X, Y. Berarti 2 dikurangi dengan 3. Di bawah minus 3, Y-nya minus 1 dikurangi dengan 4. Ya. Ditambah dengan 3,4. Berarti kita dapat X aksen, Y aksen sama dengan ini 2 kurang 3 min 1 dikali min 3, 3 ditambah dengan 3. Min 1 dikurang 4, minus 5 dikali minus 3. Itu min 1 kurang 4, min 5 ya. Dikali min 3 berarti minus 15. 15, maaf. Ini ditambah dengan 4. Berarti kita dapat bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan 6 dengan 19. Bagaimana teman-teman? Bisa ya? Nomor 6, silakan. Ya, titik D didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap titik pusat 2,-3 menghasilkan titik D aksen 3,6. Maka koordinat titik D di sini adalah berapa? Yang dicari titik awal lagi, tetap gunakan rumus yang di sini ya. X aksen, Y aksennya diketahui 36. Berarti di sini sama dengan K-nya adalah 2, X-nya belum diketahui. Nah, di sini dikurangi AB yang ini ya. Berarti 2, kemudian di bawah 2, Y dikurangi dengan minus 3. Oke, ditambah dengan AB, 2 dengan minus 3. Jelas sampai di sini, teman-teman? Jelas ya? Ini 36 sama dengan, ini dikali ke dalam, 2 dikali X, 2X, kemudian 2 dikali minus 2 itu minus 4, ditambah 2. Ini 2 dikali Y, 2Y. Minus ketemu minus plus 3 ya. Dikali 2 berarti positif 6. Dikurangi dengan 3. Berarti kita dapat di sini 36. Sederhanakan dulu ya, enggak apa-apa. Pelan-pelan. 2X minus 4 tambah 2 itu minus 2. Ini 2Y. 6 kurang 3, 3. Bisa dipahami? Nah, dari sini kita peroleh, kita ambil pasangan-pasangannya. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 3 sama dengan 2X kurang 2. Ini boleh pindah ruas ke kiri. 3 tambah 2, 5. Berarti X-nya di sini sama dengan 5/2. Betul atau betul? Betul ya? Nah, kemudian yang di bawah di sini. 6 sama dengan 2Y tambah 3 dengan cara yang sama. 6 kurang 3, 3 sama dengan 2Y. Berarti Y-nya di sini adalah 3/2. Jadi titik koordinatnya di sini, kenapa himpunan penyelesaian ya? Titik D. Ya, jadi titik D-nya di sini adalah 5/2, 3/2. Bagaimana teman? Aman negara? Aman ya? Nomor 7, silakan. Ya, nomor 7 ini agak sedikit menarik ya dan menantang. Karena yang ditanyakan di sini adalah
faktor skalanya atau nilai K-nya. Titik C minus 2,1 didelatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,3 menghasilkan titik bayangan 4,7. Nilai K yang memenuhi di sini adalah berapa? Baik, kita gunakan tetap rumusnya. X-aksen, Y-aksennya diketahui. 4 dengan minus 7 ya, sama dengan K. Ini K yang dicari. X-nya adalah minus 2 dikurangi dengan A. A-nya itu 0. Ya, sebenarnya bisa satu saja yang dicari ya, satu baris yang X-nya saja yang dicari. Karena nanti akan memberikan nilai yang sama untuk nilai K-nya. Ya, jadi K-nya di sini dikali Y-nya min 1 dikurangi B min 3. Seperti ini ya. Ditambah dengan AB itu 0 min 3. Bisa dipahami sampai di sini ya. Terus ini 4 dengan minus 7 sama dengan minus 2 dikurang 0 minus 2 dikali K berarti minus 2K ditambah dengan 0. Ini min 1 dikurangi min 3, 2. 2 dikali K, 2. K ditambah dengan min 3 berarti kurang 3. Jadi bisa salah satu yang diambil. Pasti nanti hasilnya akan sama ya. Nanti kita uji teman-teman untuk lebih meyakinkan. Ini 4 sama dengan minus 2K ditambah 0 berarti minus 2K. Jadi K-nya dapat 4 dibagi minus 2 itu minus 2 kita dapat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan baris yang di bawah, ini minus 7 sama dengan 2K dikurangi 3. Ya, ini berarti pindah ruas ke kiri. Minus 7 tambah 3 itu minus 4 sama dengan 2K. Jadi K sama dengan minus 4 dibagi 2 itu minus 2. Nanti teman-teman semua pilih yang mana yang akan diambil ya. Bisa dipahami teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan. Ya, nomor 8 ini kita jadikan dulu oleh-oleh ya. Nanti di kesempatan selanjutnya kemudian kita akan bahas.